Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai kepada materi kaidah bahasa teks biografi. Jadi kali ini kita akan mempelajari kaidah bahasa yang ada di dalam teks biografi. Kaidah bahasa ini adalah hal-hal yang terkait dengan bahasa-bahasa teks biografi. Biasanya ada beberapa kaidah bahasa di dalam sebuah teks. Nah, di dalam teks biografi ini ada beberapa kaidah bahasa. Yang pertama, bahwa di dalam biografi itu kalau kita membaca biografi, biasanya kita akan menemukan pronomina. Pronomina itu kata ganti. Misalnya kata ganti ia, dia, ya, atau kata ganti bervariasi, misalnya menyebut nama tokoh, nama panggilannya, ya, nama sebahagiannya, biasa begitu. Misalnya kita juga biasa menyebut nama diri. Contoh misalnya Habibi keras dalam bekerja. Ia, oke, satu. Terus kemudian karena ia dirantau orang, maka semakin hari semakin giatlah dia bekerja. Dia, nah itu sudah mulai masuk. Jadi ada kata-kata ganti dia, ia, nah itu. Rudi Habibi misalnya, penyebutan Rudi, ya, penyebutan. Kalau misalnya toko yang lain, ya, misalnya Coli Pujie, dipanggil Pujie misalnya. Terus kemudian ada toko yang misalnya disebut di belakang, ya, kehadirannya selalu dinanti. Nya itu siapa? Nya itu pengganti nama orang di depannya. Misalnya Soekarno senang sekali berpidato. Dia adalah orator ulung. Termasuk dia adalah orator ulung. Kehadirannya itu nya itu menunjuk pada Soekarno. Kehadirannya sangat dinantikan. Nah, itu bahasa yang biasa kita dapatkan ketika kita membaca teks biografi. Selanjutnya ada lagi teks biografi itu biasanya banyak menggunakan kata kerja tindakan. Ingat bahwa salah satu keunggulan dari biografi itu karena dia menjelaskan peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa dalam bentuk fisik, ada peristiwa dalam bentuk mental. Jadi peristiwa-peristiwa dalam bentuk fisik yang dilakoni oleh tokoh itu bisa kita, misalnya dia belajar itu kata kerja fisik. Dia melakukan sesuatu, membaca, berjalan, melempar, ya. Jadi dia berjalan puluhan kilometer untuk mencapai sekolah, ya. Dia belajar di atas batu, atau dia membaca di tengah malam hanya ditemani temaram lampu, atau dia belajar di atas batu, ya. Jadi orang dulu itu dia punya bukan kertas, ya, jadi ada batu, dia belajar dari sesuatu, kemudian dia nulislah di sana. Nah itu, jadi peristiwa-peristiwa ini ada kata-kata kerja tindakan di dalamnya. Nah itu, jadi kata-kata kerja tindakan itu seperti tadi, belajar, membaca, berjalan, melempar. Terus kemudian ada lagi kata sifat. Ada kata sifat yang memberikan kita informasi tentang bagaimana sifat-sifat tokoh, ya. Jadi adjektif itu atau kata sifat adjektiva ini itu menunjukkan secara rinci bagaimana sih sifat-sifat tokoh itu. Contoh misalnya kata sifat, dia ulet, rajin, ya, dia berpendirian keras misalnya. Dia sangat tegas, itu adalah bentuk kata sifat. Nah, biasanya kata-kata sifat ini penggunaannya sering didahului oleh kata adalah, merupakan. Jadi
Kalau misalnya ada kata adalah merupakan, biasanya ada kata-kata sifat di belakangnya. Dia adalah seorang yang sangat ulet dalam bekerja, ya. Habibie merupakan orang yang keras dalam pendiriannya. Dia sangat disiplin. Nah, jadi itu semua adalah kata-kata efektif yang menandai sifat dari tokoh di dalam sebuah teks biografi. Kemudian yang lain ada yang kata kerja pasif. Jadi kata kerja pasif ini itu menjelaskan juga peristiwa yang dialami oleh tokoh secara pasif. Misalnya dia diberi dia diberi kue ini untuk dijajakan di sekitar markas-markas tentara Belanda. Jadi atau misalnya dia diberi tanggung jawab, atau dia ditugaskan. Biasanya kata kerja pasif itu selalu dimulai dengan awalan dia. Ini perlu dipahami juga. Ada kata kerja aktif itu biasa dimulai dengan awalan me atau ber. Nah, dia ditugaskan, dia dipilih, ya. Di sanalah tempatnya misalnya. Jadi kata kerja pasif ini biasa kita dapati dalam peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks biografi. Makanya dia merupakan salah satu ciri dari kaidah kebahasaan teks biografi. Terus selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Jadi aktivitas-aktivitas atau perilaku yang ditampakkan oleh tokoh tidak hanya mulai dari kata kerja yang sifatnya aktif atau pasif, tapi ada juga kata kerja yang sifatnya mental. Ya, mental itu adalah sesuatu yang bisa kita ketahui, bisa kita pahami, tetapi kita tidak lihat, tidak digambarkan. Contoh misalnya menyapu itu artinya sedang membersihkan, ya. Tapi kalau kita mengatakan dia menginspirasi banyak orang. Bagaimana bentuknya itu menginspirasi? Nah, itu inspirasi itu tidak ditunjukkan dengan kata kerja yang sifatnya terlihat, tetapi dia tidak terlihat. Makanya disebut dengan kata kerja sifatnya mental. Contoh misalnya mencintai. Mencintai itu misalnya mencintai negara, mencintai dia dan sebagainya, itu disebut dengan kata kerja mental karena dia tidak terlihat bentuknya, tetapi kita pahami maksud, kita pahami maknanya. Jadi dia menyetujui piagam Jakarta atau dia tidak menyetujui piagam Jakarta dalam Soekarno. Terus kemudian Coli Pujie itu menginspirasi orang-orang Indonesia, menginspirasi kita semua, menginspirasi kaum perempuan. Dia mencintai negeri ini lebih dari cintanya kepada keluarganya, sehingga dia rela harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu banyak kita temukan di dalam teks-teks biografi tentang tokoh dan pahlawan. Kemudian banyak menggunakan kata sambung, kata depan atau nomina, ya, yang berkenaan dengan urutan waktu, angka, ya. Jadi karena dia sifatnya kronologis, maka biasanya banyak kata-kata sambung atau kata depan atau bahkan kata nomina yang berbentuk angka-angka itu, ya, itu ada di dalam teks biografi. Misalnya sebelum matahari terbit mereka sudah pergi, ya, pada saat itu kemudian terjadilah pengeboman, kemudian dia berangkat dari satu tempat ke tempat, selanjutnya dia kemudian sampai hingga pada tanggal 8, ya, pada hari Sabtu, pada 20 Mei. Nah, jadi selama itu, saat itu, jadi ini adalah kata-kata yang sifatnya kronologis, ya, sambung. Nah, kata-kata sambung ini biasa kita dapatkan di dalam teks biografi. Karena itu, kalau kita misalnya membuat teks biografi, maka kita harus memahami kaidah kebahasaan ini, ya.
Jadi banyak-banyak memasukkan kata kerja pasif, aktif, terus kemudian kata kerja mental, kemudian kata sambung yang sifatnya kronologis seperti ini. Nah, saya kira contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita mau melakukan analisis bagaimana kata kebahasaan itu ada di dalam sebuah biografi, teks biografi, maka contohnya seperti ini. Nah itu. Contoh misalnya Habibie menikah dengan Hasri Ainun diboyong. Kata diboyong misalnya itu sudah kata kerja apa? Itu pasif. Jadi disebutkan di sini. Terus kemudian hidupnya, nya di sini siapa? Nya itu adalah merujuk kepada Habibie. Dia kata ganti miliknya. Ya. Iya. Ada iya. Itu. Kemudian termasuk penyebutan Habibie. Kemudian kata kerja tindakan, dia berjalan. Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya. Nah, itu kata kerja tindakan. Masih ada lagi. Ia pulang, ia kata iya. Ya, ia pulang pada malam hari. Pada itu adalah kata sambung. Terus istrinya mengantri, ya, mencuci. Terus ada kata menghemat. Bagaimana bentuknya menghemat? Itu adalah kata kerja mental. Jadi dalam satu paragraf saja kita sudah mendapati atau menganalisis bahwa hampir semua kaidah kebahasaan ada di dalam teks biografi ini. Apalagi kalau kita sudah membaca hampir secara keseluruhannya, maka pasti kita akan mendapati semua kaidah kebahasaan di dalam teks biografi. Nah, nanti akan menjadi tugas kita semua. Tugas kalian nanti salah satunya adalah saya akan tampilkan satu teks biografi dan kemudian Anda menganalisis kebahasaannya di situ. Jadi silakan analisis kebahasaannya. Mana kata kerja gantinya, mana kata kerja tindakannya, deskriptifnya atau kata sifatnya, atau kemudian kata pasifnya, kata kerja pasifnya atau kata kerja mental, juga kata sambungnya yang dipakai di situ. Apa benar bahwa di dalam satu teks biografi semua kata kebahasaan ini, kaidah kebahasaan ini hadir bersamaan atau ada yang hadir dalam satu paragraf, tetapi dia tidak hadir pada paragraf yang Oke, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Dan ingat, kembali lagi saya ucapkan, terus belajar, pahami, dengarkan materi, kerjakan tugas, dan ingat pesan ibu 3M. Jangan sekali-kali mengatakan bahwa corona sudah hilang. Corona itu masih ada sekeliling kita, sehingga kita tetap harus menerapkan 3M itu. Cuci tangan lah, atau pakai hand sanitizer ketika Anda keluar, terus kemudian pakai masker. Ingat, pakai masker. Terus kemudian silakan menjaga jarak, jangan terlalu berkerumun. Baik, demikian yang saya sampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.